Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujayanatun Nikmah dengan NIM 1104040120120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis akhlak terhadap binatang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berdampingan dengan berbagai makhluk lain di dunia, yakni tumbuhan dan hewan. Semua makhluk hidup diciptakan untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pentingnya posisi binatang dalam menentukan terbukanya pintu surga dan neraka. Berikut merupakan salah satu cuplikan hadis mengenai wajibnya menyayangi binatang di sekitar kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama qalbun yutifu birokiyatin qad kana yaqtuluhul atau suidra adhu bagiyun min bagoya bani Israila fanaza'at muqaha fastaqad lahu bihi fasaqadhu iyahu faghufirolaha bihi. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika ada seekor anjing yang berputar-putar mengelilingi sumur dan hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba ada seorang pezina di antara wanita pezina itu dari kaum Bani Israel yang melihatnya. Lalu wanita itu melepas sepatunya untuk mengambil air untuk memberi minum anjing tersebut. Lalu ia memberi minum kepada anjing tersebut, maka ia diampuni karena perbuatannya itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa seseorang yang berperilaku hina dapat diselamatkan dan masuk surga hanya karena menolong anjing yang kehausan. Maka hendaklah kita menyayangi binatang termasuk juga anjing, karena sebagai seorang muslim kita menyadari bahwa semua binatang adalah makhluk Allah yang harus disayangi, dilindungi dan juga dihormati. Oleh karena itu kita harus menyayanginya sebagaimana Allah menyayangi binatang ciptaannya. Lebih dari itu, menyayangi binatang merupakan bagian dari perintah agama yang harus kita realisasikan dalam keseharian kita. Ketika kita menyayangi binatang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan pengampunan dosa. Hal tersebut dapat kita lihat dari hadis yang sudah disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan wanita pezina tersebut sebagai amal soleh dan mengampuni dosa-dosanya. Dengan mendengar cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala karena berbuat baik kepada hewan? Lalu Rasulullah menjawab, berbuat baik pada setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terhadap yang mempunyai hati yang basah terdapat pahala. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Untuk itu, mari kita sayangi hewan yang ada di sekeliling kita sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menebarkan kasih sayang kepada segenap makhluknya. Wallahu alam. Menyayangi hewan dan tumbuhan di dalam agama Islam adalah merupakan akhlak terpuji yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi sendiri pernah bersabda, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit pun akan menyayangimu. Di dalam hadis pun disebutkan juga mengenai pahala menyayangi hewan atau binatang apapun itu, termasuk kucing dan binatang lainnya. Menyayangi binatang dalam Islam dilakukan dalam banyak cara. Perintah agama Islam dalam menyayangi binatang dengan memenuhi hak-hak seharusnya diberikan kepada binatang. Berikut merupakan hak yang harus diperhatikan dalam menyayangi binatang. Yang pertama, memperhatikan memberi makan binatang. Yang kedua, tidak memeras tenaga binatang secara berlebihan. Yang ketiga, menajamkan pisau yang akan dipergunakan untuk menyembelih binatang. Yang keempat, tidak memberikan cap besi yang dipanaskan pada wajah binatang. Kemudian yang terakhir, tidak menjadikan binatang hidup sebagai sasaran latihan memanah.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.